Hadirin yang kami hormati, meningkat kepada acara selanjutnya, penyerahan partisipasi, voucher belanja dan door prize untuk peserta rapat anggota tahunan Primkopti Indramayu. Kami persilakan segenap pengurus Primkopti Indramayu untuk maju ke depan. Dimohon untuk menyerahkannya yang pertama dari PT Gerbang Cahaya Utama GCU Gudang Cirebon, oleh yang terhormat Bapak Oki Saputra. Kami persilakan. Selanjutnya yang kedua dari KSP Mitra Jasa Indramayu, dan selanjutnya dari Bank Rakyat Indonesia Cabang Indramayu kepada yang mewakilinya dari Bank BRI, kami persilahkan. Terima kasih, kami persilahkan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, meningkat pada acara yang selanjutnya, pemberian santunan dan sumbangan. Santunan diberikan kepada 8 anak yatim dan piatu dari seluruh wilayah pelayanan Primkopti Indramayu. Diberikan kepada 1. Kurniah binti Casnadi 9 tahun wilayah Sindang. 2. Reja Pahlepi 12 tahun wilayah Loh Bener. 3. Wiwit Bintianto 11 tahun wilayah Kertas Maya. 4. Fitri Amalia 12 tahun wilayah Slieg. 5. Selsa Agustin 11 tahun wilayah Karang Ampel. 6. Adibah Mafazah 6 tahun wilayah Cikedung. 7. Muhammad Choi Yongkil 7 tahun wilayah Patrol. Dan 8. Suci Rahmawati 8 tahun wilayah Gabus Wetan. Dan selanjutnya pemberian santunan diberikan untuk bantuan pembangunan Masjid Nurul Hidayah Komplek Perumahan Gerbang Kencana, Desa Pekandangan, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu, diwakili oleh Bapak Romdona. Kepada seksi dokumentasi mohon untuk diabadikan.
Kami persilahkan untuk duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, meningkat kepada acara selanjutnya, penyerahan secara simbolis SHU anggota tahun buku 2023 dan kewajiban Pemkopti Indramayu kepada Dekopindah Kabupaten Indramayu berupa Dapen dan Daker. Penyerahan secara simbolis SHU tahun buku 2023 bagian anggota diwakili oleh Bapak Dasuki SH, anggota Premkopti Wilayah Pelayanan Seliek. Penyerahan secara simbolis kewajiban Premkopti Indramayu kepada Dekopindah Kabupaten Indramayu berupa iuran wajib Dapen dan Daker diwakili oleh Bapak Dr. Andes Suherman. Kepada yang kami sebutkan, kami persilahkan. Dipersilahkan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, meningkat kepada acara yang selanjutnya, pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Kepada yang terhormat Bapak Ustadz Subuhun, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبما رحمة من الله لنت لهم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر
وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله فإذا عزمت فتوكل على الله فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين إن الله يحب المتوكلين ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya robbal alamin. Hadirin yang berbahagia, meningkat pada acara yang selanjutnya, sepatah kata Ketua Premkopti Indramayu kepada yang terhormat Bapak Haji Muhammad Zain Hasan, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati pengurus Puskopti Jawa Barat yang telah hadir di tengah-tengah kita. Alhamdulillah
di acara RAT Kopti Indramayu ini yang hadir adalah Sekretaris Jenderal Puskopti Pak Hugo Siswo ini alhamdulillah, dan sekaligus juga Sekjen dari Gakoptindo. Jadi merupakan suatu kebahagiaan bagi anggota Kopti Indramayu bahwa dari pihak Puskopti yang hadir adalah Sekretaris Puskopti dan sekaligus Sekretaris Jenderalnya Gakoptindo. Luar biasa untuk anggota Kopti Indramayu, karena Bapak Ketua Puskopti Jawa Barat dan juga Pak Bendahara Puskopti Jawa Barat, beliau kebetulan pada hari ini punya agenda yang lebih penting, yaitu untuk mendampingi para putra dan putrinya wisuda di perguruan tinggi. Untuk Pak Ketua Cabai Haji Asep Nurdin ada di Bandung, dan Pak Heri sebagai Bendahara Puskopti saat ini berada di Malang, Jawa Timur. Terima kasih Pak Hugo yang begitu antusias untuk bisa hadir memenuhi undangan kami, dan alhamdulillah saya senang karena beliau sudah nginap di Indramayu, merasakan hawa panasnya Indramayu. Ya, mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan selalu. Amin ya robbal alamin. Ibu Kabid Koperasi yang mewakili kepala dinas koperasi, ya, UKM dan Perindustrian Kabupaten Indramayu, Ibu Haja Nadia beserta stafnya, Ketua Dikopinda Kabupaten Indramayu, alhamdulillah diwakili oleh bagian Diklat Pak Haji Suherman Esa yang telah hadir di tengah-tengah kita. Terus ada dari mitra kerja, pertama dari Mitra Jasa, KSP Mitra Jasa. Alhamdulillah Bapak Sekretaris dan bendaharanya hadir beserta kru dari paduan suaranya tadi. Terima kasih Pak atas sumbangsihnya paduan suara yang telah tampil di acara RAT Primkopti. Saya tadi udah bisik-bisik dengan Pak Sekjen Puskopti. Kalau Harkop Nasional atau Harkop Jawa Barat ada di Bandung, saya akan bawa kru itu. Siap, mudah-mudahan. Karena Harkop Nasional nanti ada di Kalimantan, maka nanti tahun-tahun berikutnya insya Allah akan dibiayai 100% oleh Kopti Indramayu. Ya. Para undangan yang lainnya dari mitra kerja kita, baik dari perbankan dan juga PT GCU Cirebon sebagai importir kedelai yang saya hormati. Tak lupa tentunya seluruh anggota Primkopti Kabupaten Indramayu yang berjumlah 231 orang dari pelosok ujung barat sampai ujung timur Indramayu, dari Karangampel sampai dengan Hargolis, yang alhamdulillah memenuhi undangan kami bisa hadir di aula Unwir ini. Yang saya hormati, yang saya banggakan, yang sangat berbahagia. Saya katakan berbahagia karena Bapak Ibu setelah pulang dari sini banyak, kata orang Indramayu, apa itu, berkat yang dibawa, oleh-oleh yang dibawa, ya. Pembagian SHU dibagikan hari ini, voucher belanja di Kopti Mart yang partisipasi dari rekanan Primkopti dibagikan hari ini. Jadi Bapak Ibu anggota setelah pulang dari sini, pulangnya nanti lewat jalur Jalan Gatot Subroto, ya, jangan lewat Juanda langsung ke Karangampel, nanti nggak ngelewati kantor Kopti sampean. Tapi yang melewati lewat jalur Soekarno-Hatta tentu akan mampir di toko Kopti, yaitu Kopti Mart. Bapak Ibu mau belanja apa saja, yang penting jangan ikan mentah atau daging mentah, belum ada. Silakan, itu voucher terisi satu lembar 100.000, silakan belanjakan, habiskan
hari ini juga kalau bisa. Kalau yang berhalangan tentu bisa dikasih waktu sampai 30 Maret nantinya. Bapak Ibu sekalian saya hormati, saya atas nama pengurus, atas nama keluarga besar dari Primkopti Indramayu mengucapkan jazakumullah khairan katsira, mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya, yang sebesar-besarnya kepada seluruh undangan, wabil khusus kepada anggota dan undangan yang lainnya, para pejabat dan pembina yang telah memenuhi undangan kami hadir di aula Universitas Wilayatul Roda ini dalam keadaan sehat walafiat ya Robbal Alamin. Salawat dan salam marilah kita selalu sampaikan kepada junjungan Nabi besar kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarga, para sahabat, termasuk kita semuanya yang hadir di sini. Dan alhamdulillah kita sebagai muslim mudah-mudahan tentunya nanti harapannya adalah satu, yaitu mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya Robbal Alamin. Yang kedua, tentunya kami atas nama pengurus Primkopti Indramayu yang hari melaksanakan rapat pertanggungjawaban Kopti Indramayu tahun buku 2023, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila tentunya pertama, kalau ada penyelenggaraan ini kurang berkenan tempatnya, jamuannya dan sebagainya di hari para Bapak Ibu sekalian. Yang terakhir perlu kami sampaikan kepada para undangan dan hadirin termasuk pemilik Kopti yaitu anggota, pada tahun buku 2023 yang lalu total kekayaan Kopti atau aset Primkopti Indramayu dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Kalau tahun sebelumnya ada 11 miliar 646 juta, di tahun 2023 ada peningkatan sebesar 6%, yaitu menjadi angka 12 miliar 345 juta. Itu aset secara keseluruhan. Ekuitas atau modal sendiri ada peningkatan sebesar 5,60% dari tahun 22 yang lalu. Ekuitasnya 7 miliar 517 juta rupiah, naik 5,60% menjadi tahun 2023 7 miliar 939 juta rupiah. Bapak Ibu sekalian, itulah keadaan Primkopti Indramayu pada perjalanan tahun buku 2023 yang lalu. Alhamdulillah 9 unit usaha mendapatkan keuntungan semuanya. Adapun tingkat besar kecilnya tentu tidak sesuai dengan harapan kami, karena di sektor kedelai harganya fluktuatif, naik turun dan sebagainya. Tapi ya untuk Kopti Indramayu yang beruntung, yang paling beruntung adalah anggotanya. Harga kedelai berapapun kami akan nyimpan per kilo 500 rupiah. Itulah kebanggaan Kopti Indramayu. Dan manajemen ini mudah-mudahan bisa kita tularkan kepada Kopti-Kopti yang lain di seluruh Jawa Barat. Syukur-syukur bisa se-Indonesia. Ini jadi saya laporkan Pak Ugo sebagai Sekretaris Puskopti, harga berapapun kedelai di luar, tapi harga berapapun kedelai Kopti tetap harus ada simpanan sukarela yang dikembalikan 100% nanti menjelang Idul Fitri. Jadi Bapak Ibu siap-siap, nanti pada awal Maret, awal Ramadan tahun ini pengurus tetap agenda rutin pembinaan ke wilayah-wilayah pelayanan di 8 pelayanan. Kami sekaligus akan membawa uang Bapak yang berbentuk simpanan sukarela. Komitmen keputusan rapat adalah dikembalikan kepada anggota 1 tahun sekali menjelang Idul Fitri. Tahun ini akan kami bawa 1,4 miliar uangnya Bapak Ibu sekalian. Ya, utuh semuanya, nggak ada yang gompel.
laku semuanya uangnya 1,4 miliar. Dan satu lagi akan kami bagikan kesra, 1 truk kopti akan penuh dengan sembako, nantinya akan kita bagi kepada seluruh wilayah 8 wilayah. Kita akan bagi tepat waktunya karena itu adalah kewajiban pengurus dan hak para anggota kopti. Maka oleh sebab itu di akhir kata saya akan sebut sejahtera bersama. Nanti Bapak ngomong kopti sambil kepalkan tangan. Nggak boleh begini, nggak boleh begini, nggak boleh gini. Kepalkan tangan. Saya coba. Sejahtera bersama. Lempem, nggak kompak. Terutama anggota khususnya ini ya. 2 kali lagi. Sejahtera bersama. Sejahtera bersama. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Haji Muhammad Zain Hasan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak kompak katanya begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi katanya ini kan doa ya, wajib dijawabnya wajib. Nah, cuman memang harus ganjil, jadi saya harus sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Yang kami hormati yang mewakili Kepala Dinas Koperasi Kabupaten Indramayu, pimpinan Dekopinda Kabupaten Cianjur. Ini kasepuhan. Indramayu. Saya orang Cianjur jadi sorry. Ini ada kasepuhan luar biasa, Pak Haji Supri. Hari ini juga saya ditemani oleh pengawas dari Ciamis, Pak Haji Qadir. Pengurus pengawas, Bapak dan Ibu sekalian yang kami cintai dan kami banggakan. Saya kalau di Indramayu itu udah kehabisan kata, Pak. Saya mau ngomong apa begitu? Iya, karena semuanya paripurna, Bapak dan Ibu sekalian. Tadi sudah dikatakan oleh Pak Haji Zain selaku Ketua Kopti Indramayu. Saya Sekretaris Puskopti Jawa Barat. Di Jawa Barat luar biasa. Dan saya juga Sekjen di Gakoptindo. Se-Indonesia saya hadir di setiap kopti-kopti di provinsi, di 17 provinsi, tidak seperti yang terjadi di Kabupaten Indramayu, Bapak. Jadi Bapak dan Ibu sekalian harus bangga menjadi anggota kopti, Bapak dan Ibu sekalian. Mohon maaf dengan segala hormat buat Ibu Kabid, kopti Kabupaten Indramayu bukan saja aset Kabupaten Indramayu, tapi aset kopti secara nasional. Jadi kembali lagi, Bapak harus bangga menjadi anggota kopti. Bangga nggak Bapak dan Ibu? Harus bangga Bapak dan Ibu sekalian. Saya keliling kemana-mana, nggak begitu. Ini sudah paripurna Bapak dan Ibu sekalian. Jadi saya surat Ar-Rahman itu isinya ada beberapa ayat yang diulang. Nikmat apa lagi yang kamu dustakan? Coba Bapak dan Ibu sekalian, ya, hari ini dibagikan SHU, Bapak dapat voucher belanja, dapat berkat katanya begitu ya. Jadi pulang harus bawa oleh-oleh buat yang ada di rumah. Pengurusnya amanah Bapak dan Ibu sekalian, dapat sumbangan dari mitra kerja kita ya, dari GCU. Ini mohon maaf tadi saya nggak sebutkan, terima kasih mitra kerja dari GCU, dari Bank Jabar, kemudian dari BRI begitu ya.
Semua disumbangkan untuk Bapak dan Ibu sekalian. Jadi nikmat apa lagi yang kamu dustakan Bapak dan Ibu sekalian? Tinggal bersyukur Bapak dan Ibu sekalian. Nah, bagaimana mengisi syukur Bapak dan Ibu sekalian? Ya Bapak harus ikuti. Ya, hari ini adalah representasi Bapak sebagai pemilik koperasi. Bapak merumuskan hari ini. Ya, di samping evaluasi, Bapak juga sekarang merumuskan kebijakan-kebijakan apa lagi yang harus dilakukan oleh Kopti di tahun 2024 yang nanti akan menjadi pedoman buat pengurus untuk menjalankan kegiatan aktivitasnya baik organisasi, usaha dan keuangan di tahun 2024. Tadi sudah disampaikan oleh pengurus, 9 kegiatan usaha yang dilakukan sudah dijalankan oleh pengurus sesuai dengan amanahnya, walaupun ada beberapa yang tidak mencapai targetnya. Ini bagian daripada evaluasi kita semua, ya Bapak dan Ibu sekalian. Kenapa tidak mencapai target? Ya, nah target inilah yang harus diisi dan diperbaiki untuk tahun 2024. Bapak dan Ibu sekalian, Puskopti Jawa Barat selalu berjuang sampai titik darah penghabisan ya, karena harga kedelai terus fluktuasi. Ini situasi kondisinya Bapak dan Ibu sekalian, kita mengalami situasi kondisi yang sulit ya. Hari ini trennya, walaupun future harga di CBOT-nya murah, barangnya bagus ya karena memang panenan baru di Amerika, tapi distribusinya terhambat karena ada perang Bapak dan Ibu sekalian. Jadi nyampainya ke Indonesia terlambat. Harusnya 40 hari, sekarang ditambah 15 hari. Harus muter Pak, terusan Sueznya itu lagi perang gitu loh Pak ya. Jadi harus ada waktu lagi 15 hari lagi, dan ini mengganggu secara distribusi terhadap pasokan yang ada di Republik ini. Sehingga karena memang kedelai ini tidak diatur, diserahkan kepada mekanisme pasar, ya walaupun harga komoditi di CBOT-nya itu dalam kondisi yang stabil atau dia turun, namun demikian karena situasi kondisi distribusinya terhambat, pasokan di tanah air juga menipis, kadang-kadang suka naik juga Pak, untuk menyeimbangkan kebutuhan-kebutuhan sampai dengan gitu barangnya ada lagi di kita. Itu pertama yang dapat disampaikan kepada Bapak dan Ibu sekalian. Berikutnya Bapak dan Ibu sekalian, Puskopti Jawa Barat sudah membuat program yang namanya ekosistem bisnisnya Kopti. Seiring dengan perkembangan Bapak dan Ibu sekalian, kita tidak bisa menafikan situasi kondisinya sekarang sudah digitalisasi Bapak dan Ibu sekalian ya. Orang belanja tidak lagi harus pergi becek-becekan ke pasar, sekarang sudah digitalisasi ya. Mungkin kita udah kalah dengan anak-anak kita Pak. Anak-anak kita kalau butuh sesuatu, dia pegang gadgetnya Pak, dia pegang HP-nya ya, barangnya nyampe ke rumah Bapak dan Ibu sekalian. Ini tantangan kita semua buat pengrajin tahu dan pengrajin tempe. Tapi saya yakin dan percaya Indramayu bisa melalui tantangan-tantangan zaman. Ekosistem bisnis yang ingin dibangun salah satunya adalah Puskopti Jawa Barat sekarang ini sistem penjualannya harus digitalisasi, semuanya harus cashless Bapak dan Ibu sekalian. Nah, skim bisnis skim pembiayaannya atau melalui perbankan. Nah, sudah ada gitu, ada mekanismenya, ada delivery finansial, bahkan juga ada lagi nanti ya supply chain finansial. Ini juga menjadi salah satu yang akan kita terapkan
nanti semua transaksinya harus digital Bapak dan Ibu sekalian. Tidak ada lagi orang harus bawa uang gitu ya ke Kopti untuk membeli kedelai begitu ya. Nah, ini kita ingin siapkan. Jadi di line pertama Puskopti kepada Puskopti dengan importir atau pemasok barang. Nanti Puskopti dengan Koptinya. Nah, Puskopti dengan dengan Kopti sekarang sudah jalan. Beli semuanya melalui transfer melalui perbankan. Nah, nanti besok Bapak dan Ibu sekalian, Koptinya harus kerjasama Pak, ya, dengan para pengrajinnya. Nah, sehingga nanti pengrajin tidak harus bawa uang kartalnya, uang fisiknya nanti di pick up melalui perbankan, begitu ya. Kalau udah kerjasama dengan BRI, bisa saja itu nanti ada brillingnya, meng-pick up semua dana-dana ataupun uang-uang Bapak dan Ibu sekalian, sehingga nanti transaksinya sudah tidak lagi pakai uang cash. Dan ini sudah dimulai, Indramayu sudah mulai dengan apa? Dengan voucher. Voucher itu transaksi yang tidak dilakukan melalui uang kartal yang berputar. Nah, jadi ini transformasi ini sudah dilakukan di Indramayu, cuma nanti akan ditambahkan kepada transaksi-transaksi berikutnya. Jadi luar biasa Bapak dan Ibu sekalian, Indramayu itu sudah jauh lebih maju ketimbang Kopti-Kopti yang lainnya. Kopti saya di Cianjur belum begitu Bapak dan Ibu sekalian. Jadi luar biasa. Dan ini sangat menginspirasi buat kita semua di Jawa Barat. Berikutnya Bapak dan Ibu sekalian, 5 tahun ke belakang kita sedang berjuang bagaimana tempe bisa dijadikan sebagai kita daftarkan ke UNESCO sebagai warisan budaya tak benda, seperti halnya batik Bapak dan Ibu sekalian, ya. Batik sudah didaftarkan UNESCO, ya. Begitu batik dijadikan warisan budaya tak benda dari Indonesia, maka semua batik di seluruh dunia itu harus mengacu kepada Indonesia, ya. Nah, kemarin kita berjuang Pak, 5 tahun perjuangan itu bukan sesuatu ini, kita juga berdarah-darah, kita juga melakukan koordinasi dengan beberapa stakeholder kita, dengan Forum Tempe Indonesia, dengan USEC dan sebagainya gitu ya, bahu membahu. Dan insya Allah tahun ini kita sudah ada sinyal bahwa tempe akan diajukan ke UNESCO sebagai warisan budaya tak benda dari Indonesia. Kalau ini berhasil Bapak dan Ibu sekalian, maka tempe yang diproduksi oleh Bapak dan Ibu sekalian, pasarnya akan menjadi semakin luas, karena ini menjadi miliknya bangsa Indonesia. Semua nggak boleh klaimnya harus kembali ikut kepada apa yang dilakukan di Indonesia. Bapak dan Ibu sekalian, untuk itu kami mohon doa dari Bapak dan Ibu sekalian agar semua upaya-upaya yang kita lakukan ini bisa kita wujudkan untuk kesejahteraan Bapak dan Ibu sekalian selaku pengrajin tempe, selaku pengrajin tahu di seluruh Indonesia. Selanjutnya Bapak dan Ibu sekalian, kami mohon doa dari Bapak dan Ibu sekalian, karena Ketua Umum kami Bapak Haji Aib Syarifuddin kesehatannya ya sedang sakit. Untuk itu kami mohon dalam kesempatan hari ini kita haturkan sama-sama dengan membacakan Ummul Quran Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Semoga Pak Aib disembuhkan dan diangkat semua penyakitnya, diberikan kesehatan seperti sedia kala. Bapak dan Ibu sekalian, sebetulnya banyak yang ingin kita sampaikan, namun demikian saya berpesan yang paling sulit itu Bapak dan Ibu sekalian adalah mempertahankan Bapak dan Ibu sekalian, ketimbang berjuang untuk kita bisa meraih, ya. Nah, karena itulah, karena Indramayu
menjadi Kopti yang unggul, Kopti yang luar biasa, dan ini bukan saja prestasi di tingkat Jawa Barat tapi di tingkat nasional. Untuk itu kami mohon kepada Bapak dan Ibu sekalian untuk bisa mempertahankannya. Apa? Sejahtera bersama Kopti, sejahtera bersama Kopti, sejahtera bersama Kopti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Andes Hugo Siswoyo MM atas sambutannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'du. Yang terhormat Ketua Puskopti Jawa Barat yang pada hari ini diwakili oleh Bapak Dr. Andes Hugo Siswoyo, Bapak Hugo Siswoyo MM. Yang terhormat Kepala Dinas Koperasi UKM Perdagangan Perindustrian atau Diskopdagin yang pada saat ini diwakili oleh Kepala Bidang Koperasi dan UMKM Ibu Dr. Anda Ifatun Nahdiyah, pengurus pengawas Primkopti yang saya hormati, kemudian bapak-bapak pengurus kopi dari Kabupaten Ciamis, Kabupaten Kuningan yang hadir di sini, kemudian mitra kerja Primkopti yang tadi memberikan voucher, tak lupa juga sesepuh Primkopti Bapak Haji Supriyadi yang masih sehat, mudah-mudahan selamanya sehat Pak. Kemudian Bapak juga pengurus mitra jasa, mitra Kopti yang tidak asing lagi di sini hadir Sekretaris Bendahara, kemudian Bapak Ibu anggota Primkopti yang berbahagia. Alhamdulillah, saya atas nama pimpinan Dekopinda Kabupaten Indramayu mengucapkan selamat kepada Koperasi Produsen Primkopti yang telah dapat melaksanakan rapat anggota tahunan tahun buku 2023 bertempat di Aula Unwir yang cukup megah ini, cukup representatif. Pada hari ini, hari Sabtu, bertepatan dengan tanggal 24 Februari 2025, juga ada bertepatan dengan tanggal 14 Sya'ban tahun 1445 Hijriah. Jangan lupa nanti malam nisfu Sya'ban Pak, mungkin Bapak tahu, sebagai umat Islam kita akan bersama-sama merayakan nisfu Sya'ban. Kemudian yang kedua, juga kami ucapkan selamat dan apresiasi yang sangat tinggi karena Koperasi Primkopti ini banyak mengukir prestasi. Ini Pak Jan namanya masih Koperasi Produsen, masih ya, Koprod Primkopti sesuai dengan lahirnya. Kenapa banyak prestasi? Saya uraikan nih. Pertama, Koperasi Primkopti ini merupakan
10 besar di Indramayu, dan tahun 2003 kemarin termasuk koperasi terbaik ya Pak Hugo di Jawa Barat. Dan bahkan koperasi Primkopti ini dalam pengelolaan tata guna kedelai ini banyak ditiru atau sebagai acuan oleh para pedagang kedelai non-Kopti. Ini luar biasa. Kenapa? Karena sistem manajerial Kopti ini sangat baik. Ini saya meminta kepada dinas, Bu, barangkali ada usulan nanti untuk penghargaan, coba Primkopti usulkan untuk tingkat nasional, Bu. Yakin akan menjadi koperasi terbaik nasional. Sudah saatnya. Yang kedua, untuk figur ketua Primkopti yang terhormat Bapak Haji Moh Zain Hasan, pertama beliau juga sebagai pimpinan Dokopinda Indramayu, salah satu ketua bidang bersama saya. Yang kedua juga beliau sebagai ketua pengawas Puskopti Jawa Barat, dan beliau juga salah satu tokoh koperasi terbaik di Jawa Barat. Boleh tepuk tangan Pak, Bu. Juga saya mohon kepada Ibu Ketua Kepala Bidang Dinas, kalau nanti ada permintaan tokoh untuk nasional, usulkan, Bu, usulkan, insya Allah. Sebab para pendahulu Kopti juga dulu beliau ada di sini, termasuk yang mendapatkan penghargaan tingkat nasional di Medan, ya Pak ya. Terima kasih. Jadi kita ikuti jejak-jejak yang terdahulu, insya Allah. Iya, insya Allah. Tahun berapa Pak? Tahun berapa? 2012 ya. Jadi Bapak Hugo, saya dengan beliau-beliau ini sangat akrab Pak, karena saya dulu di dinas koperasi, jadi sering dengan Pak Supri, Pak Jan, jadi bukan siapa-siapa lah, kayak saudara, kayak keluarga sendiri. Jadi sudah sudah akrab. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu sekalian, tadi oleh Ketua Koperasi dijelaskan bahwa Koperasi Primkopti ini banyak usahanya, ada 9 jenis usaha, dan semuanya hasilnya bagus, kecuali satu mungkin dalam omset penjualan kedelai sedikit mengalami penurunan, sehingga berdampak kepada SHU-nya juga ada penurunan. Tapi dari sisi aset, sisi anggota, semuanya mengalami kenaikan. Ini koperasi Kopti ini koperasi yang sangat aktif dan juga sehat. Entah hasil penilaian dari dinas dapat nilai berapa tuh? Ya, nanti dijelaskan oleh Ibu Kabid. Koperasi aktif pasti sehat. Dan insya Allah para anggota tadi sudah dijelaskan menjelang Idul Fitri yang mungkin sebulan lagi itu akan memperoleh haknya, yaitu tabungan kedelai yang konon mencapai angka hampir 1,5 M, dan sembako. Ini jarang terjadi di koperasi-koperasi lain gitu kan. Dan makanya Bapak Ibu harus bangga menjadi anggota koperasi Primkopti. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu yang saya hormati, tadi dari
penghargaan kepada anak yatim, kepada pembangunan sarana peribadatan, ini bukti atau wujud daripada kepedulian, dan juga ini barangkali merupakan salah satu penyisihan untuk zakat diberikan kepada para mustahiknya. Insya Allah dengan tiap tahun dikeluarkan zakat ini akan membawa berkah kepada koperasi Piring Kopti ini, insya Allah gitu. Bapak Ibu sekalian, barangkali demikian saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan di RAT pada tahun ini, pada hari ini akan memperoleh kesepakatan atau keputusan yang sangat berharga dan produktif untuk meningkatkan kesejahteraan anggota pada saat-saat mendatang. Demikian, dan tak lupa mohon maaf atas segala kurangan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Andes Suherman. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Seraya memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pada hari yang berbahagia ini kita dapat berkumpul dan bersilaturahmi dalam rangka mengikuti rapat anggota tahunan Primkopti Kabupaten Indramayu tahun buku 2023. Yang saya hormati Ketua Puskopti Jawa Barat Bapak Dr. Andes Hugo Siswaya MM. Yang saya hormati Ketua Primkopti Kabupaten Indramayu Bapak Haji Mohzen Hasan. Yang saya hormati Ketua Dekopinda Kabupaten Indramayu yang dalam hal ini diwakili oleh Kabid Diklat Bapak Suherman. Yang saya hormati pengurus Kopti Kabupaten Ciamis dan Kuningan. Yang saya hormati mitra kerja Kopti. Yang saya hormati para tokoh koperasi Kabupaten Indramayu yang saya tidak bisa menyebutkan satu persatu. Hadirin undangan yang berbahagia, pertama-tama saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena pada hari ini Bapak Kepala Diskop Dagin Kabupaten Indramayu tidak bisa hadir di tengah-tengah kita karena beliau ada suatu kepentingan sehingga mewakilkan kepada saya selaku Kabid Koperasi dan UMK. Dinas kami namanya panjang Bapak-bapak Ibu-ibu, Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian. 3 kementerian digabung menjadi satu. Kami Dinas Gemuk, kemudian juga kami juga bidangnya bidang koperasi dan UMK Pak Sekjen. Jadi bidang gemuk juga. Jadi selain kami mengurusi koperasi juga UMKM-nya. Tapi dengan bidang gemuk itu alhamdulillah Pak Sekjen, kami tidak punya setara eselon 4, semuanya pensiun, 3-tiganya. Jadi luar biasa kami itu. Kami hanya mempunyai 4 staf. Jadi dari kabid langsung turun ke staf. Jadi kita ekstra kerjanya Pak Sekjen. Mudah-mudahan doakan kami sanggup melewatinya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, saya mengucapkan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada pengurus pengawas dan anggota Kopti Kabupaten Indramayu karena pada hari ini akan melaksanakan rapat anggota tahunan, di mana RAT ini adalah salah satu indikator bahwa koperasi itu adalah koperasi sehat. Dan alhamdulillah menurut penilaian kesehatan dari Diskop Dagin dari dinas kami bahwa koperasi Primkopti Indramayu ini dinyatakan sehat
dengan nilai 82,98. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, tadi sudah banyak diulas oleh Pak Sekjen, oleh Ketua Diakopinda, dan oleh Ketua Primkopti bahwa Primkopti ini luar biasa. Di bawah kepemimpinan Mbah Haji Muhammad Zain, ternyata banyak sekali meraih prestasi-prestasi. Di antaranya tadi sudah disampaikan bahwa Primkopti ini telah dinyatakan sebagai koperasi berprestasi oleh Dekopinulil Provinsi Jawa Barat pada tahun 2022. Kemudian juga Kopti ini dinyatakan sebagai koperasi berprestasi oleh Diskopdagin Kabupaten Indramayu. Dan tentunya masih banyak prestasi-prestasi yang lainnya, terbukti dengan banyaknya usaha-usaha. Tadi saya baca luar biasa, ada 9 usaha. Alhamdulillah semuanya usahanya berjalan dengan baik. Luar biasa. Mudah-mudahan ini bisa menjadikan contoh bagi koperasi-koperasi yang lainnya, baik itu koperasi-koperasi yang ada di Kabupaten Indramayu maupun koperasi-koperasi di luar Indramayu. Karena tadi kata Pak Sekjen, ini milik nasional juga, bukan milik kabupaten saja. Kita patut bangga bahwa kita mempunyai koperasi yang hebat. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, kami dari Diskopdagin selain mengadakan penilaian kesehatan koperasi, tiap tahun juga kami melaksanakan program-program. Di antaranya tadi penilaian kesehatan koperasi, kita menilai koperasi-koperasi yang ada di Kabupaten Indramayu dengan jumlah SDM yang cukup sedikit. Alhamdulillah kami bisa menilai koperasi-koperasi yang ada di Kabupaten Indramayu. Selanjutnya kita juga setiap tahun mengadakan diklat perkoperasian dalam rangka meningkatkan kualitas SDM koperasi. Dan ini diklat ini tidak hanya dilaksanakan oleh kami di level kabupaten, tapi dihimbau, diharuskan bagi koperasi-koperasi yang ada di Kabupaten Indramayu agar melaksanakan diklat perkoperasian. Dan alhamdulillah tadi saya baca di buku RAT ini, koperasi Primkopti ini telah melaksanakan diklat perkoperasian. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, selain itu juga kita melaksanakan pengawasan koperasi. Pengawasan koperasi ini dilaksanakan oleh koperasi-koperasi yang oleh kami kepada koperasi-koperasi yang ada di Kabupaten Indramayu. Dan mohon izin, karena kami itu tupoksi kami selain koperasi juga kami tupoksinya membina UMKM, usaha mikro kecil dan menengah. Alhamdulillah kami telah melaksanakan beberapa langkah dalam rangka pembinaan UMKM ini. Di antaranya kami memfasilitasi para pelaku usaha mikro ini dalam mengakses perizinan berusaha. Kita tahu bahwa UMKM yang ada di Kabupaten Indramayu ini jumlahnya cukup banyak, kurang lebih 201.000. Bayangkan, warga Indramayu ini mayoritas adalah pelaku UMKM. Dan UMKM itu wajib hukumnya untuk memiliki perizinan berusaha. Di antaranya NIB, sertifikat halal, dan PRT, itu yang dasar. Selanjutnya, dari segi aspek permodalan, kita juga memfasilitasi para pelaku usaha mikro ini dalam mengakses permodalan. Kita punya salah satu program unggulan Bupati Indramayu namanya Krucil. Jadi Krucil ini adalah kredit usaha warung kecil. Kenapa kami sampaikan di sini? Barangkali di sekitar bapak-bapak, ibu-ibu ada UMKM pemilik warung kecil yang membutuhkan permodalan. Kita biasa memfasilitasi para pelaku usaha mikro ini dalam mengakses permodalan berupa kredit Krucil. Kredit ini bekerjasama melalui Bank BJB
Tentunya nanti persyaratannya harus sesuai, karena ketika kurang persyaratannya mungkin nanti tidak bisa lolos dari seleksi ini. Jadi kenapa krucil ini diberikan kepada pelaku usaha warung kecil? Karena begitu bermanfaatnya pelaku usaha mikro warung kecil ini, karena kredit ini keistimewaannya tanpa agunan dan tanpa bunga. Adanya hanya biaya administrasi. Mangga bapak-bapak ibu-ibu, kalau ada tetangga, saudara, kerabat yang itu adalah pelaku usaha warung kecil, boleh meminjam kredit krucil ini. Tentunya ada persyaratan-persyaratan lainnya, misalnya ada NIB, ada foto produk, kemudian juga NIK, KTP, KK, dan lain-lain. Nanti semua itu adalah yang memverifikasi di Bank BJB. Kami hanya mensosialisasikan saja, mendekatkan antara pelaku usaha mikro dengan pemegang pembiayaan. Ya, dalam hal ini adalah Bank BJB cabang Indramayu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, selain kita memfasilitasi tadi perizinan, pembiayaan, kita juga memfasilitasi dari segi pemasaran. Kita mengundang dari Alfamart dan Indomaret, kita pertemukan dengan UMKM, kemudian di sana kita fasilitasi para pelaku usaha mikro ini untuk memasarkan produknya melalui toko modern, di antaranya tadi melalui Alfamart dan Indomaret. Dan alhamdulillah Pak Sekjen, kami UMKM Indramayu ini juga produk-produknya sudah masuk ke Jogja Department Store di Indramayu ini. Dan perlu diketahui juga bahwa produk-produk UMKM untuk masuk ke toko modern yang dalam hal ini Alfamart dan Indomaret itu adalah gratis, tidak berbayar. Tapi biasanya UMKM-nya yang kewalahan, Bapak. Karena apa? Sistemnya konsinyasi. Sementara UMKM membutuhkan modal, dibayar ketika sudah laku. Jadi terlalu lama pembayarannya. Yang keduanya, pelaku usaha mikro juga produknya tidak siap. Karena produk-produk di toko modern ini harus tidak boleh kosong. Ketika kosong maka toko modern tidak menerima. Itu. Selanjutnya, dalam rangka mempromosikan produk-produk UMKM ini, kita juga membawa produk-produk UMKM ini dalam rangka promosi produk unggulan ke kota-kota besar. Di antaranya tahun 2023 kemarin dalam rangka Hari Batik Nasional, produk-produk kita ini dibawa ke Jakarta. Dan alhamdulillah batik Indramayu merupakan salah satu batik terbaik di pesisir pantai utara. Dan waktu itu juga batik Indramayu waktu Hari Batik Nasional dipakai oleh Bapak Presiden kita, Bapak Jokowi. Tentunya ini kebanggaan bagi masyarakat Indramayu. Kemudian juga dalam rangka mempromosikan produk-produk UMKM ini, kita juga melaksanakan bazar-bazar di dalam kota Indramayu. Pada hari jadi kemarin, hari jadi Kabupaten Indramayu, kemudian juga kunjungan Menteri Koperasi UKM, kemudian juga ketika ada kegiatan-kegiatan dari OPD-OPD yang lain, UMKM selalu diikut sertakan dalam rangka untuk mempromosikan produk-produknya. Selanjutnya, dalam rangka meningkatkan SDM UMKM, kita juga telah melaksanakan pendidikan dan pelatihan digital marketing bagi UMKM. Artinya UMKM ini agar bisa memasarkan produknya lewat digital, karena akan tertinggal kalau UMKM ini tidak bisa melaksanakan pemasaran secara digital. Alhamdulillah setelah kita evaluasi hasilnya sangat signifikan. Yang dahulunya para pelaku usaha mikro ini memproduksinya hanya dengan tenaga keluarga saja. Setelah melakukan pelatihan digital marketing, banyak permintaan-permintaan, maka
produknya bertambah, permintaan bertambah, otomatis menambah tenaga kerja, menambah penghasilan. Itu yang dirasakan oleh UMKM kita di Kabupaten Indramayu. Kedepan juga kita akan membuat marketplace. Nanti kita punya pasar online untuk UMKM. Kebetulan waktu tahun 2023 kemarin kita mengajukan bantuan kompetitif untuk pelatihan digital marketing dan pembuatan marketplace. Alhamdulillah Kabupaten Indramayu lolos dalam seleksi pengajuan bantuan keuangan kompetitif. Di salah satu dinas yang mendapatkan bantuan kompetitif adalah dinas kami, Diskopdagin bidang koperasi UKM, dan mendapatkan peringkat ketiga. Karena kita bersaing seluruh kabupaten kota yang ada di Jawa Barat. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, ayo kita reformasi total koperasi, ayo kita optimalkan fungsi koperasi, ayo kita tingkatkan kapasitas dan sumber daya koperasi supaya lebih mandiri. Untuk itu Kementerian Koperasi dan UKM RI melakukan 3 langkah strategis. 1. Rehabilitasi koperasi. Semua koperasi harus ditertibkan, dan kalau ada koperasi yang tidak aktif akan dibubarkan. 2. Reorientasi koperasi. Paradigma koperasi harus dirubah dari kuantitas menjadi kualitas. Koperasi harus melek digital. 3. Pengembangan koperasi. Segala yang menghambat perkembangan koperasi harus disederhanakan. Mari kita gotong royong dengan semua pihak untuk membangun koperasi yang sehat, kuat, mandiri, dan tangguh di segala bidang. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan, dan selamat melaksanakan rapat anggota tahunan. Semoga apa yang menjadi tujuan dan harapan dari Primkopti Kabupaten Indramayu senantiasa dapat tercapai dengan prestasi yang lebih baik lagi di tahun yang akan datang. Semoga pelaksanaan RAT dapat berjalan dengan lancar dan menghasilkan keputusan-keputusan yang dapat meningkatkan usaha, pendapatan, dan kesejahteraan bagi seluruh anggotanya. Amin. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, rapat anggota tahunan tahun buku 2023 Primkopti Kabupaten Indramayu dinyatakan dibuka. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dinyatakan dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin, sebelum kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mari kita tundukkan hati kita dengan bersama-sama membaca istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa dhuhrina wa maulana Muhammad wa sallim an sahabati Rasulullah rabbil alamin. Hamdan yuafika fi majidahu ya rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa adimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhirna biha min jami' sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'alad darajat wa tuballuna biha sal ghayat min khairati fil hayati wa ba'dal mamat.
Allahumma rabbana taqabbal minna du'aana wa qira'atana wa tammim taksirana birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah ya Ghaffar, ampunilah dosa dan kesalahan kami, ampunilah dosa dan kesalahan ayah dan ibu kami dan para pemimpin kami dan seluruh anggota koperasi kami. Lindungilah koperasi kami dari malapetaka yang tidak kami inginkan ya Allah. Lindungilah para pemimpin kami dan keluarga koperasi kami. Tiada daya tanpa upaya yang tepat kami lakukan, tanpa kekuatan dan kehendak-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, wahai Zat yang Maha menatap, tataplah kami dengan tatapan kasih sayang. Hiasilah kehidupan kami dan anggota koperasi kami dengan cahaya kasih sayang-Mu ya Allah. Ya Rabbana, Engkaulah pemegang dimensi hidup ini dan kehidupan di alam raya ini. Jangan biarkan kami terlena dalam kealfaan untuk mengingat-Mu ya Allah. Bimbinglah hidup kami, organisasi kami, koperasi kami dalam menapak jalan lurus yang Engkau ridhoi ya Allah. Ya Rabbana, ya hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Bimbinglah hati kami untuk selalu mensyukuri karunia-Mu ya Allah. Maka berkahilah semua karunia itu agar kami anggota koperasi kami dapat merasakan karunia-Mu ya Allah. Ya Allah ya Malikal Mulk, Engkau raja di raja, Engkau penguasa atas segala yang ada. Karuniakanlah kepada kami pemimpin yang takut kepadamu ya Allah, dan pemimpin yang sayang kepada kami. Berikan kekuatan kepada kami dan kepada pemimpin kami agar dapat mengemban amanat dan tanggung jawab menuju koperasi yang sejahtera. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, di tempat ini kami berkumpul untuk jalin silaturahim dan untuk melaksanakan RAT tahun ini. Antarkanlah kami, organisasi kami, koperasi kami ke gerbang kehidupan yang marhamah dan mutmainnah dan sakinah serta ridhamu ya Allah. Allahumma ja'al jam'an hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wala minna syaqiyan wala mahruman birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.